Gue Sharon, Tacha Hao. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak semuanya, kembali lagi kita untuk membahas materi bab 4, yaitu tentang Indonesia di masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kita akan lanjut materi kita yang bagian C, yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, anak-anak, ada dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia ataupun semboyan bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya kita tahu walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, lalu yang kedua Sumpah Pemuda. Dari ketiga bunyi dari Sumpah Pemuda yang menyatakan pertama kita satu darah, satu tanah air, yaitu satu tanah air Indonesia. Yang kedua kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kedua hal ini menggambarkan bagaimana kita walaupun beda-beda, walaupun latar belakang kita juga ada yang berbeda, tapi kita tetap satu, yaitu tetap Indonesia. Oke, baik. Nah, bangsa Indonesia itu sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan kita di masa lalu itu salah satu faktor penyebabnya yaitu kita masih bersifat kedaerahan. Seperti materi sebelumnya, Ibu sudah jelaskan bagaimana perlawanan di berbagai daerah untuk melawan para penjajah. Nah, kebanyakan dari peristiwa yang telah kita pelajari minggu lalu itu akhir dari perjuangan para pahlawan kita ini adalah gagal dan masih Belanda itu mencapai kemenangan. Nah, itu karena sifatnya masih kedaerahan, ya, karena dari berbagai daerah. Nah, di awal abad ke-20 yang mulanya bersifat kedaerahan itu berubah menjadi bersifat nasional. Nah, coba bayangkan aja kalau semua pahlawan ini bersatu, maka dengan mudahnya Belanda itu pasti akan kalah. Itu maksudnya dari bersifat nasional. Jadi, kita menyatu untuk bersama-sama dengan semangat kebangsaan kita melawan penjajah. Oke, nah kita masuk materi yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, jadi dia ada dua faktor latar belakangnya. Pertama, faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, apa saja faktor internal? Itu ada perluasan pendidikan, lalu yang kedua, kegagalan perjuangan di masa lalu, yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan, dan yang keempat, perkembangan organisasi etnik kedaerahan. Nah, faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar, itu munculnya paham-paham baru. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905. Dan yang ketiga, organisasi pergerakan nasional. Jadi, dalam hal ini kita akan membahas faktor internal dan faktor eksternalnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada perluasan pendidikan. Nah, perluasan pendidikan ini salah satunya kita mengenal adanya kebijakan politik etis, yaitu tahun 1901. Ini diusulkan oleh salah satu ahli hukum dari hukum Belanda, yaitu Van de Venter. Beliau mengusulkan supaya Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Nah, balas budi yang diusulkan ini melalui 3 kebijakan. Yang pertama, edukasi atau pendidikan. Yang ketiga, emigrasi, perpindahan penduduk, dan yang ketiga irigasi ataupun pengairan. Nah, dari ketiga kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Nah, dengan adanya politik etis ini memungkinkan berdirinya sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pelaksanaannya, kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Salah satu segi positif yang bisa kita rasakan adalah pendidikan. Jadi, semakin banyak orang Indonesia yang berpendidikan modern. Mereka lalu mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik. Nah, pengaruh dari pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Oke, kita masuk yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, bangsa Indonesia itu menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama karena adanya cerita dari berbagai
daerah yang berusaha untuk melawan penjajah itu berakhir dengan kegagalan. Nah, salah satu penyebab kegagalannya itu adalah perlawanan kita masih bersifat kedaerahan. Nah, memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah menjadi bersifat nasional. Paham kebangsaan atau nasionalisme itu telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Salah satunya adalah momentum penting diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, pada gambar ini kita lihat tokoh penting Sumpah Pemuda. Ini ada beberapa tokoh penting seperti W.R. Supratman, dia adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Lalu Muhammad Yamin, dia perumus naskah Sumpah Pemuda. Muhammad Tabrani, dia ketua Kongres Pemuda yang pertama. Sugondo Joyo Puspito, ini pemimpin Kongres. Sunario Sastrowijoyo, ini penasehat panitia Kongres Sumpah Pemuda. Lalu ada Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo, dan Si Kong Leong, ini pemilik rumah tempat Kongres Sumpah Pemuda. C. Rasa senasib sepenanggungan. Nah, perluasan kekuasaan Barat di Indonesia ini mempengaruhi beberapa perubahan, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan dari pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia ini memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Jadi inilah yang mendorong tekad bersama kita untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Jadi beberapa daerah itu merasa punya perasaan yang sama, yaitu mereka ingin sama-sama ingin melawan penjajah. Nah, rasa senasib sepenanggungan itulah yang mendorong untuk mereka bersama-sama membangun, menghimpun dalam satu wadah pergerakan kebangsaan Indonesia. Lalu D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Jadi, organisasi di Indonesia itu berawal dari adanya organisasi etnis, organisasi kedaerahan, lalu ada organisasi keagamaan. Nah, berbagai organisasi itu sering melakukan pertemuan sehingga muncul ide untuk membentuk organisasi yang bersifat nasional. Biasanya organisasi etnis ini banyak didirikan pelajar perantau di kota-kota besar, sehingga mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Lalu ada organisasi kedaerahan, dan terakhir organisasi keagamaan. E. Berkembangnya berbagai paham baru. Nah, paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Ya, dari berbagai ideologi tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Nah, berbagai peristiwa di luar negeri yang menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia itu ada dua. Kemenangan Jepang atas Rusia, ini tahun 1905. Lalu ada berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Kemenangan Jepang atas Rusia ini terjadi antara Jepang dan Rusia tahun 1904 sampai 1905. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara Asia bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Lalu yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Nah, pada abad ke-20, beberapa negara terjajah di Asia Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaannya. Di India, di Filipina, di Tiongkok, semuanya bersama-sama untuk melawan para penjajah dari bangsa Eropa. Baik, anak-anak, itu materi kita untuk pertemuan minggu ini. Lalu misalkan saya berikan kalian tugas. Nah, tugas ini tugas ini adalah menyangkut di materi D, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Nah, di sini Miss menjelaskannya baru sedikit. Nah, Miss akan berikan kalian tugas. Di sini kalian akan diberikan beberapa pilihan organisasi-organisasi, ya, ada Trikoro Darmo dan lain sebagainya. Nah, silahkan dari sebanyak ini kalian pilih 5 organisasinya, lalu identifikasi
sejarah kelahirannya, tujuannya, bentuk perjuangannya. Lalu hasilnya kalian tulis dalam tabel. Nah, tabel ini dibuat di buku latihan. Lalu seperti biasa, latihannya kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom kita. Oke, baik anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah nonton video ini. Jika ada salah-salah kata, jika ada koreksi, silahkan kalian memberikan komentarnya. Terakhir, Ibu tetap ucapkan semangat kita untuk belajar. Terima kasih untuk waktu kalian, terima kasih atas semangat kalian untuk tetap mau menerima ilmu-ilmu baru dan tidak putus asa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oke, semoga bencana corona ini cepat berakhir dan kita cepat kembali seperti semula. Kegiatan kita cepat menjadi normal. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.